Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Frater John. Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Hari Raya ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 tanggal 11 Desember tahun 1925 dalam sebuah ensiklik yang berjudul Quas Primas. Hari raya ini dirayakan pada setiap minggu terakhir tahun liturgi. Jadi pada minggu ini merupakan minggu terakhir dari tahun liturgi B1, dan minggu depan pada minggu Advent pertama kita merayakan tahun liturgi yang baru C2. Dalam ensiklik ini kita diajak untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, Kristus sebagai Raja dan Tuhan, dan yang kedua yaitu kedatangan Kristus untuk kedua kali pada penghakiman terakhir. Ditegaskan bahwa damai sejahtera tidak akan bertahan lama jika orang menolak untuk tunduk dan taat pada Yesus, Sang Raja. Yesus datang membawa damai bukan perang, keadilan bukan kekacauan, kebahagiaan abadi bukan kesenangan yang fana. Raja ini memerintah dalam hati, kehendak, dan pikiran kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikisahkan penglihatan Nabi Daniel akan datangnya seorang anak manusia dalam kemuliaan, yaitu Yesus Kristus, yang menerima dari Dia yang lanjut usia, yaitu kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai Raja. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan tunduk padanya. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak akan binasa. Dalam bacaan kedua, kitab Wahyu mengisahkan bahwa Kristus yang pertama bangkit adalah penguasa atas segala raja di bumi, dan Ia sungguh Maha Pengasih. Kasih Yesus yang besar inilah ditunjukkan lewat pengorbanan darahnya, agar kita terbebas dari dosa-dosa kita. Dialah pembebas dan pembawa sukacita. Dialah firman yang kini ada, dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah Yesus yang dihadapkan kepada Pilatus oleh orang-orang Yahudi. Mereka ini ingin Yesus dihukum mati, tetapi mereka sadar bahwa mereka butuh izin dari gubernur Romawi, sehingga mereka mendesak Pilatus untuk mengadili Tuhan Yesus. Pilatus sendiri bingung karena ia bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala meminta dirinya mengadili Yesus. Ia bertanya, apakah yang Yesus telah perbuat? Dan Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari sini. Jika demikian maka hamba-hambaku akan melawan, agar diriku tidak diserahkan ke dalam tangan orang-orang Yahudi. Kemudian Pilatus bertanya lagi, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kristus adalah raja yang datang dari Allah untuk membebaskan, mengampuni,
dan memberikan damai bagi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sisi kita sebagai manusia, Yesus Kristus adalah Raja. Apa artinya? Berarti kita mau membiarkan seluruh hidup kita dikuasai oleh Yesus. Manusia dalam mengatur hidupnya, baik secara pribadi maupun bersama, tidak menggeser peran Allah dengan apapun atau siapapun juga. Artinya manusia tidak menomorduakan Allah dengan materi maupun dengan relasi-relasinya. Yesus sebagai Raja telah menunjukkan kasih-Nya dalam setiap pelayanan. Ia dekat dengan orang yang terpinggirkan, mereka yang sakit, orang yang tidak mampu bersuara dan dikucilkan. Kepada para pendosa, Ia tidak membawa penghakiman, melainkan pengampunan. Artinya orang miskin dan menderita merasakan kehadiran Allah yang sungguh nyata lewat pribadi Yesus, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup beriman merupakan hidup dalam gerak kerajaan Allah. Yesus adalah wujud konkret bagaimana melaksanakan kehendak Allah. Ia bahkan rela menderita, bukan karena Dia suka untuk menderita, melainkan penderitaan adalah konsekuensi karena Dia setia pada apa yang dikehendaki Allah. Berpalinglah dan bergegaslah menyambut Allah untuk hadir dalam hidup kita. Semoga kita mau membuka diri agar Kristus senantiasa merajai hati kita dan kita mau menerima bimbingannya. Semoga dengan melihat perbuatan kita, orang lain pun ikut memuliakan Allah. Semoga demikian.